Aku Dwita. Dan aku Judit. Kami mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu pebisnis muda. Dan menariknya, dia masih mahasiswa loh. Nama bisnis ini adalah Rahayu Kitchen. Rahayu Kitchen merupakan salah satu UMKM yang memproduksi jajanan dan snack lainnya di Kota Denpasar dan Singaraja. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Yuk! Nah, sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu tentang apa itu UMKM. Jadi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut sebagai UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Itu tadi pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sederhananya, UMKM merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Nah, ada satu hal yang menarik dari UMKM ini. Walaupun berbentuk bisnis skala kecil, tapi hingga saat ini UMKM menjadi pilar perekonomian Indonesia loh. Kok bisa? Karena kontribusi UMKM terhadap PDB atau produk domestik bruto senilai 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Keren banget kan? Bisa dibayangin kalau nggak ada UMKM, gimana jadinya perekonomian Indonesia? Nah, kenapa ya bisa disebut UMKM? Jadi, sesuai pengertiannya, UMKM itu terdiri dari 3 jenis usaha. Yang pertama ada usaha mikro, yang kedua ada usaha kecil, dan yang ketiga ada usaha menengah. Dan masing-masing dari jenis usaha tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing loh. Nah, yang pertama ada usaha mikro. Usaha yang tergolong usaha mikro adalah suatu bisnis yang memiliki omset per tahun maksimal itu 300 juta dan memiliki aset bersih yaitu 50 juta. Yang kedua ada usaha kecil. Nah, yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki omset antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar dan memiliki aset bersih yaitu 50 juta sampai dengan 500 juta. Dan yang terakhir ada usaha menengah. Nah, yang tergolong usaha menengah adalah usaha yang memiliki omset per tahun itu antara 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar dan memiliki aset bersih di atas 500 juta. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata banyak loh bisnis yang terlihat kecil namun menghasilkan cuan yang besar. Contohnya seperti pedagang kaki lima yang sering kita temui, pebisnis online shop, dan pebisnis makanan di rumah. Jadi alasan kita memilih UMKM terutama Rahayu Kitchen sebagai narasumber dalam video ini adalah sebagai bentuk support kita terhadap UMKM, mengingat perannya yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, banyak pula generasi muda yang sudah mulai memiliki minat terhadap sektor ini. Jadi, melalui video ini kami ingin meningkatkan semangat para penonton, mahasiswa, pemuda dan pemudi Indonesia untuk terjun ke dalam bisnis terutama di sektor UMKM. Halo, perkenalkan nama saya Yosrildia Martayani. Saya biasa dipanggil Widya. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Universitas Pendidikan Ganesha dan saya menempuh jurusan manajemen, program studi S1 manajemen, dan di sini saya sebagai pemilik bisnis Rahayu Kitchen. Oke, untuk asal-usul bisnis, yang pertama mengenai profil usaha, itu nama usahanya itu Rahayu Kitchen, di mana usaha ini adalah usaha membuat roti, kue, dan juga jajan-jajan yang bisa ditaruh di warung ataupun juga bisa digunakan untuk upacara keagamaan. Untuk usaha ini awalnya itu berdiri di bulan Agustus tahun 2020 karena pada saat itu memang ada pengurangan pemasukan dari perekonomian dari
orang tua juga. Jadi karena orang tua saya punya basic di bagian pembuatan kue, jadi kita mulai usaha itu di bulan Agustus tahun 2020. Nah, selain itu juga karena adanya permintaan gitu dari orang-orang sekitar, dari kerabat terdekat mengenai pembuatan kue ini, jadinya saat itu kita memberanikan diri untuk membuat usaha, di mana usaha Rahayu Kitchen ini. Untuk usaha Rahayu Kitchen ini di awal kita menjalankan bisnis itu beroperasi di Denpasar, lebih tepatnya di Denpasar Selatan di Desa Sidekarye. Di situ kita operasi untuk produksi dan juga pemasarannya di area sekitar tempat produksi itu. Jadi di awal-awal kita produksi barangnya, kita juga masarnya cuma ke daerah-daerah yang ada di sekitar rumah aja. Yang awalnya cuma ada satu warung, terus kemudian semakin banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, karena dengan laba yang kita dapatkan itu juga menambah sarana dan prasarana yang kita pakai udah lebih mumpuni. Jadinya kita bisa mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar lagi, udah lebih banyak warung yang nggak hanya di area sekitar tempat produksi, tapi juga sekarang udah mulai ke Singaraja, karena di sini untuk yang di Singaraja itu saya sendiri yang mengelola, dan untuk produk-produknya pun ada sedikit perbedaan dengan yang di Denpasar, karena memang yang di Singaraja belum terlalu banyak sarana dan prasarana yang kita punya. Jadi untuk produk-produknya juga kita menyesuaikan dengan peralatan yang ada, dengan perlengkapan yang ada, sehingga yang di Denpasar tetap jalan dan di Singaraja juga tetap jalan gitu. Kenapa bisnis bukan kerjaan lain? Pertama, karena di sini saya juga masih kuliah, dan hari efektifnya itu juga pastinya terpakai untuk kuliah, buat tugas gitu. Jadi nggak full bisa untuk kerja, dan bisnis ini bisa untuk sambilan gitu. Dan untuk produk-produk yang dibuat pun itu memang nggak harus setiap hari dibuatnya. Jadi sambil kuliah juga bisa sambil jualan gitu. Itu sih untuk alasan utamanya. Selain itu, untuk kenapa bisnis ini yang diambil, karena memang ada basic juga, memang bersama orang tua juga sebelumnya sudah pernah menjalankan ini, dan ada beberapa trik-trik dan juga tata cara yang memang udah dijelaskan, udah diajarkan gitu, dan udah terjun langsung juga sebelumnya. Jadinya memberanikan diri untuk membuka bisnis ini sendiri di Singaraja. Untuk perubahan positif itu pastinya banyak banget. Yang pertama itu mengisi waktu luang, apalagi awal-awal mulai bisnis ini tuh kan perkuliahan tuh masih online dan juga sempat hybrid, jadi nggak selalu ke kampus, dan perkuliahannya tuh bisa satu hari itu bisa nggak ada sama sekali gitu. Jadi itu bisa banget untuk mengisi waktu luang dan jadi kegiatan positif gitu untuk mengisi waktu luang. Selain itu juga tentunya dengan berjualan gitu, karena di sini saya sendiri kuliah manajemen, bisa terjun langsung ke lapangan dan tahu gimana pasar yang ada secara langsung gitu, dan bisa mempelajari teori-teori yang saya pelajari gitu saat di perkuliahan, dan pastinya menambah bekal. Kesulitannya sendiri selama menjalankan bisnis itu mungkin di awal-awal karena ada banyak ketakutan, takut nggak laku atau nggak ada pembelinya gitu. Jadi lebih ke diri sendiri aja sih ketakutannya. Tapi setelah kita memulai itu, semakin lama tuh kesulitannya tuh semakin berkurang gitu. Mungkin yang sekarang sering terjadi tuh peminatnya mungkin berkurang karena udah bosen gitu. Mungkin perlu ada pengembangan lagi untuk produknya. Terus juga kesulitannya kalau misalnya produknya itu mungkin terlalu lama gitu, jadi sering ada yang kebuang gitu karena pembelinya juga berkurang. Itu sih ya untuk kesulitan-kesulitan yang terlalu besar gitu belum sih. Mungkin yang
yang kayak gitu, yang kayak ketakutan yang kayak gitu ya sih yang sering terjadi untuk selama menjalankan bisnisnya ini. Untuk produknya itu yang di Denpasar sama yang di Singaraja mungkin ada sedikit perbedaan. Untuk yang di Denpasar itu ada bolu sekitar harga 12.000 sampai 50.000. Bolu karamel itu sekitar harga 30 sampai 60.000. Brownies itu ada brownies kukus dan brownies oven mulai dari harga 25.000 sampai 40.000. Kemudian ada roti itu harganya 2.000, sama donat itu harganya 1.000 sampai 3.000. Terus untuk yang di Singaraja itu ada risol mayo harganya 4.000, ada siomay harganya 3.000, donat bomboloni juga 3.000, sama ada banana nugget itu dari 5.000 sampai 15.000. Nah, untuk harga ini sebenarnya ada perbedaan seandainya kita juga ngasih ke warung-warung gitu. Ya misalnya kayak donat yang harganya 1.000 itu jadi 800 untuk pokoknya. Jadi untuk kita ngambilnya 800, untuk warungnya itu ngambil 200 gitu. Nanti itu bakal diakumulasi di akhir misalnya setelah ngambil di warung, jadi pagi kita bawain, malam kita ambil, kita akumulasi berapa, kita hitungnya untuk harga harga pokok aja gitu. Jadi untuk harga yang kita kasih ini juga bisa banget bantu untuk teman-teman atau masyarakat yang lain untuk dapat penghasilan juga gitu. Jadi kita di sini harganya kita ambil untuk di kalangan pendapatannya menengah ke bawah gitu, biar mereka juga masih bisa beli dan juga menikmati produk yang kita buat. Proses pembuatan produk dimulai dari menyiapkan bahan yang digunakan, di mana setiap produk memiliki bahan yang berbeda-beda dan tentunya menggunakan bahan yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas pula. Setelah menyiapkan bahan, selanjutnya membuat adonan dengan memanfaatkan peralatan yang dimiliki seperti penggunaan mixer. Setelah adonan siap, selanjutnya dilakukan pemasakan dengan metode yang berbeda-beda di setiap produknya. Ada yang digoreng, dikukus, ataupun dipanggang menggunakan oven. Kemudian setelah matang, produk akan didiamkan sejenak untuk selanjutnya dilakukan proses pengemasan yang nantinya akan dipasarkan kepada pelanggan. Untuk omset perjualan itu sekitar sebulannya itu sebenarnya beda-beda tergantung sama pembelinya gitu, karena kita juga kan kadang buka pre-order untuk hari raya kayak galungan, kayak nyepi gitu. Jadi itu memang mengubah banget omsetnya yang di setiap bulannya itu. Seandainya nggak ada hari raya di selama 1 bulan itu sekitar 1 sampai 3 juta. Tapi kalau seandainya ada hari raya itu bisa 1 sampai 5 juta, itu bisa dapat omsetnya selama sebulan. Untuk sistem pemasaran kita ada 2 sistem. Yang pertama itu sistem ready dan yang kedua itu pre-order. Jadi untuk yang ready ini itu produk-produk yang kita pasarin di warung-warung. Jadi itu memang kita produksi untuk setiap harinya dan memang berkelanjutan. Dan untuk yang pre-order ini itu untuk beberapa produk yang memang kita produksi dalam jumlah yang banyak gitu. Misalnya untuk hari raya tertentu, untuk beberapa produk yang ketahanannya mungkin kurang kayak risol sama donat itu kan kurang bisa tahan lama. Jadi kita produksinya yang 1 kali produksi memang harus habis gitu. Jadi kita ngumpulin dulu orang-orang yang mau beli, baru nanti kita produksi. Jadi nggak selalu kita produksi dulu baru kita pasarin gitu. Terus juga kita di sini memanfaatkan sosial media itu via Instagram dan juga WhatsApp untuk share informasi atau share pamflet produk yang kita punya. Itu juga untuk meningkatkan rasa kepo gitu ya dari pembeli gitu, karena kita sering terus menerus kita upload, mereka pasti apa nih ya, mungkin sekarang belum minat, besok dilihat lagi mereka berminat jadinya gitu. Karena
informasi yang keberlanjutan tuh mereka jadi ada daya tariknya untuk mereka gitu. Terus juga kita sering banget ngadain promosi atau potongan harga, ada diskon pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat galungan atau anniversary-nya kita gitu. Jadi kita adain potongan harga yang juga itu pastinya memikat mereka untuk beli produk kita gitu. Mungkin labanya itu lebih kecil dibanding yang biasanya, tapi kita juga tetap memperhitungkan kita tetap mendapatkan laba gitu. Di sini juga nggak hanya untuk kita memperhitungkan laba, tapi juga gimana mereka terus menerus tertarik gitu dengan produk yang kita punya. Selain itu juga karena memang ini sudah cukup lama dari 2020, mungkin sekarang udah masuk di tahun yang ketiga, udah lumayan kita banyak punya pelanggan, mungkin yang pelanggan tetap ataupun yang sekedar tahu kalau kita jualan gitu. Itu juga jadi poin utama pemasaran gitu. Nggak hanya pemasaran itu dari kita, tapi juga dari konsumen itu sendiri. Mereka nge-share informasi, aku beli produk ini di sini harganya segini, enak loh gini-gini. Itu jadi memikat untuk orang lain atau kerabat mereka itu untuk beli juga. Dan kadang kita juga kasih harga potongan harga untuk customer yang sering beli banyak atau yang emang belinya berkelanjutan gitu. Kita kasih potongan harga dan itu juga ngasih feedback untuk mereka gitu. Mereka juga dapat penghasilan meskipun nggak terlalu banyak untuk mereka. Jadi mungkin itu sih trik marketing atau pemasaran yang kita lakuin selama ini, selama produksi atau selama kita berbisnis dari 2020. Untuk bisnis ini jujur aja pasti pengen yang lebih berkembang lagi gitu. Mungkin karena sekarang untuk tempat produksinya itu masih di rumah, jadi pengen banget kita punya toko sendiri gitu, tempat produksi yang terpisah untuk bisa mengembangkan usaha, mungkin lebih punya brand yang lebih besar lagi nantinya. Dan juga untuk yang sekarang itu yang pengen banget itu nambah peralatan dan perlengkapan yang bisa mendukung untuk kegiatan produksi di Singaraja, karena untuk yang di Denpasar untuk saat ini itu sangat cukup, untuk peralatannya udah sangat cukup mendukung, tapi yang di Singaraja itu masih kurang, sedangkan permintaan udah mulai bertambah gitu dari tolong dong buat ini, coba dong buat ini gitu, sedangkan kita masih ada kendala gitu di peralatannya, jadi masih belum bisa. Mungkin kedepannya perlu ngumpulin dananya juga untuk dari laba-laba itu bisa jadi peralatan yang nantinya menunjang kegiatan produksi kita gitu. Dan di sini juga kan kita bisa mengembangkan nggak hanya yang di Denpasar aja, di Singaraja, mungkin bisa di daerah-daerah lain yang ada di Bali mungkin gitu. Mungkin itu sih untuk yang sekarang. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih fokus untuk kuliah, belum berani untuk memulai gitu ya, untuk teman-teman yang mau punya bisnis, yang mau mulai bisnis, mungkin yang masih takut kayak saya dulu, mungkin satu yang perlu dilakuin pertama itu adalah memberanikan diri dan percaya sama diri sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin apakah ada yang beli atau apakah produk ini diterima sama masyarakat, tapi kita perlu bangkitkan percaya diri kita kalau kita itu bisa. Kita bisa memulai dulu usaha ini tanpa mikirin nanti kita dapat laba berapa gitu. Yang penting kita udah berani terjun langsung dan nggak takut gitu. Yang penting kita harus berani dulu supaya kita juga bisa memulai gitu. Karena emang memulai itu sulit, tapi kapan lagi kalau bukan sekarang gitu. Karena kita nggak bisa juga mengandalkan di dunia kerja setelah kita wisuda, kita juga bisa mulai itu dari sekarang untuk kita bisa mengenal seperti apa lingkungan kerja, seperti apa pasar yang ada di sekitar kita, apakah produk ini diterima atau tidak gitu. Jadinya setelah kita wisuda, kita udah punya bayangan seperti apa dunia kerja, bagaimana kita juga memanage diri sendiri gitu, karena banyak hal yang kita pelajari dengan kita berani memulai bisnis ini. Banyak kendala yang kita alami itu menjadi pelajaran dan juga itu bisa meningkatkan dan mengupgrade diri kalian sendiri. Jadi untuk
teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang masih belum berani untuk memulai, ayo dicoba, ayo mulai. Luangkan waktu kalian, luangkan pikiran kalian untuk berpikir apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memulai. Jangan takut dan harus berani sebagai mahasiswa. Nah, itu tadi tentang Rahayu Kitchen. Semoga video ini menginspirasi kalian ya sobat mahasiswa. No cuan, no life. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Lagi. Gak bisa kepencet atau udah kepencet? Anjing. Capek dulu aku. Mimi cucu. Pemil bisa nanti endorse kita bertiga ya, itu jangan diajak, ini berdua aja benernya. Kita berdua aja. Ini pembantu saya. Dia pelengkap gitu. Halo Sobat Cuan. Kenalin, aku Aris. Judi. Bombastic, Aku Aris. criminal, Coba jual ya. Ada apa nih buat? Bisnis UMKM. Tai babi manusia. Cariin. Jorok. Nanti kita acara bebas aja dulu pada ini. Nunggu kau baru tiup lilin. Gue penyanyi karena kamu di sini. Sampai lihat aku tuh. Bisnis yang ada di Singaraja dan yang paling menarik ini masih mahasiswa loh, gitu. Nggak tahu. Ini kadang-kadang tak ada logika. Si semua masuk dalam hati. Yuk simak video ini sampai selesai. Yuk. No cuan, no